Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Tusuri Putri Maharani dengan NIM triple 3 722 0085. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, di sini saya mengambil jurnal yang nanti akan saya tuliskan di daftar pustakanya. Oke, judulnya adalah implementasi sistem penjualan alat dan olahraga menggunakan basis data terdistribusi dengan metode replikasi asinkronus. Oke, di sini saya jelaskan sedikit dari abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah lambatnya proses update data dari cabang ke pusat pada toko e-sport yang menyebabkan tidak integrasian antara data di cabang dengan database pusat, serta masalah media penyimpanan yang rentan. Nah, solusi yang diusulkan adalah menggunakan sistem basis data terdistribusi dengan metode replikasi asinkronus. Nah, jadi itu dari abstraknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya 30 ya. Oke. Eh, di sini latar belakang Tokyo Sport yaitu merupakan usaha penjualan perlengkapan olahraga dengan beberapa cabang di Yogyakarta. Masalah yang dihadapi adalah ketidaktersediaan basis data yang terhubung antara cabang dengan pusat yang menyebabkan proses update data lambat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau latar belakang dari jurnal yang saya teliti itu adalah toko olahraga yang dimana masalahnya adalah dia tidak memiliki media yang bisa mengakses dari data cabang menuju pusat yang dimana masih menggunakan tradisional yaitu dengan menggunakan buku atau mencatat. Nah, selanjutnya, nah solusi yang saya usulkan adalah yang penulis usulkan yaitu mengatasi masalah tersebut, yaitu mengusulkan sistem basis data terdistribusi dengan replikasi asinkronus. Sistem ini memungkinkan data dari cabang didistribusikan ke database pusat secara berkala tanpa harus terhubung secara langsung setiap saat. Jadi dengan adanya usulan menggunakan sistem terdistribusi menggunakan replikasi asinkronus. Jadi antara cabang itu tidak perlu datang setiap saat karena harus memberikan catatan penjualan atau catatan karyawan atau catatan barang dari toko cabang ke toko pusat. Dengan mengusulkan ini, eh, barang atau data yang distribusi dari cabang ke pusat itu langsung terhubung tanpa harus bertemu secara langsung setiap saat. Oke. Jadi eh, di sini saya setelah pelajari teori, di sini saya memiliki metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sistem yang ada di Tokoyo Sport, melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Jadi pengumpulan data di sini menggunakan observasi dan wawancara serta pandang sistem baru berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, terus jadi kita ada desain di sini ya, desain sistem. Nah, desain sistem yang meliputi diagram konteks, ada data flow diagram, yaitu pada bagian bawah di sini. Nah, ini kan, nah, di sini ya. Jadi desain sistemnya ini adalah meliputi diagram konteks, data flow diagram, entity relationship diagram, dan struktur menu yang diusulkan. Hal ini membantu dalam memvisualisasikan bagaimana sistem baru akan berjalan. Nah, implementasi sistem yang dirancang diimplementasikan menggunakan basis pemrograman DLP dan MySQL sebagai basis data. Halaman login di sini implementasinya ada halaman login, selanjutnya ada halaman utama, selanjutnya ada halaman master barang, dan selanjutnya ada halaman transaksi pembelian, dan yang terakhir adalah halaman transaksi penjualan. Nah, ada beberapa bagian yang diimplementasikan ke dalam sistem. Nah, hasil dan pembahasan implementasi aplikasi distribusi menggunakan asinkronus
yaitu berhasil dilakukan dengan data yang selalu up to date. Sistem dapat berjalan secara independen meskipun satu server mengalami kegagalan. Jadi eh, dengan menggunakan metode ini berhasil dilakukan dengan data yang selalu up to date. Jadi data dari cabang ke pusat itu tidak akan lambat dan akan selalu terupdate dengan menggunakan sistem yang telah diimplementasikan. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki kesimpulan. Kesimpulannya adalah penelitian ini eh, dapat memberikan bahwa implementasi replikasi basis data terdistribusi menggunakan asinkronus pada toko web berhasil mengatasi masalah lambatnya proses data dari masalah persediaan data. Nah, di sini ada saran. Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya antara lain mempertimbangkan keamanan sistem yang lebih kompleks, menggunakan lebih dari satu server backup, dan menambah fitur manipulasi data yang lebih lengkap. Jadi sarannya itu adalah biar datanya itu lebih aman dan kita harus meningkatkan keamanan sistem, harus ada data server backup yang dimana kalau ketika datanya hilang, kalau sudah di backup itu masih ada simpanannya. Dan di sini kita menambahkan fitur manipulasi data yang lebih lengkap. Sini ada daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.